Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, yang beliau menjelaskan bahwasannya orang yang duduk di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, maka akan diberikan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah, dan para malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, dan seluruh makhluk di alam semesta ini akan memintakan ampun bagi orang yang duduk di rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran. Sampai pun ikan-ikan di lautan akan meminta ampun bagi orang yang menuntut ilmu agama. Kita di sini akan membahas tentang surah An-Nas. Ya, jadi mohon kepada ibu-ibu diperhatikan, karena kita hanya sebentar di sini, sesaat, hanya membahas tentang surah An-Nas. Dari Ustazah sudah Hana kirimkan link untuk bisa dibuka di link itu, tentang tafsir Al-Quran, tafsir Al-Mukhtasar, tafsir ringkas, yang mana tafsir ini merupakan rangkuman dari beberapa kitab tafsir. Beberapa kitab tafsir dirangkum dan disusun oleh para ulama sehingga menjadi sebuah karya tulis yang baru yang mereka sebut dengan Al-Mukhtasar. Dan ini sudah ada linknya, bisa dibuka, dan sudah ada diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pertama kita akan membaca surah An-Nas. Kita akan baca bersama-sama, ya. Pertama Ana baca dahulu, kemudian ibu-ibu mengikuti bacaan Ana. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas.
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, Anda akan bacakan artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini terjemahan ayatnya. Raja manusia, sesembahan manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Kita akan bacakan penjelasan dari tafsir Al-Mukhtasar ini. Min maqasidis surah, di antara intisari surat ini adalah al-i'tisamu wa tahassunu billah min syarri syaitan wa waswasatih, berlindung kepada Allah dari keburukan setan dan bisikan-bisikannya, wa minasyururil khafiyah, dan dari keburukan-keburukan yang tersembunyi, yang tidak tampak oleh kasat mata. Penjelasannya per ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, yaitu Qul ayyuhar rasul, katakanlah, Allah berfirman kepada, menyampaikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad, ya, berarti katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, a'tasimu birabbin nas wa astajiru bih, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kepada Rabb manusia, pencipta, pemelihara, dan pengatur manusia. Malikin nas, raja manusia, yatasarrafu fihim bima yasha, Allah mengatur kehidupan mereka sesuai kehendaknya, menetapkan yang halal dan menetapkan yang haram untuk dijauhi. La malika lahum ghairuh, mereka tidak memiliki raja selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja yang mengatur, yang memiliki kuasa untuk mengatur manusia ini. Ilahin nas, artinya ma'buduhum bihaqq, sesembahan mereka yang paling hak. Allah, hanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Selain Allah, apabila manusia ada yang menyembah selain Allah, maka sesembahan itu tidaklah berhak untuk disembah. Sesembahan-sesembahan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil, adalah tuhan-tuhan palsu yang tidak berhak disembah.
la ma'buda lahum bihaqqin ghairuh. Mereka tidak memiliki sesembahan yang hak, sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Min syarril waswasil khannas, min syarri syaitan, dari keburukan syaitan, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Idza ghafal an dzikrillah, apabila manusia lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan diisi oleh setan, akan diberikan bisikan-bisikan oleh setan tersebut. Wa yata'akhkharu anhu idza dzakarah, dan setan ini al-khannas, dia akan menghindar dari manusia apabila manusia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khannas artinya dia akan menghindar. Kalau dari arti dari terjemahan Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, ini terjemahan yang sudah sesuai dengan standar nasional insyaallah. Arti ayat keempat adalah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kalau kita baca dari terjemahan ini, artinya setannya yang bersembunyi. Setan ketika meniupkan bisikan-bisikannya, dia bersembunyi. Dan yang Anda pahami juga selama ini begitu. Jadi setannya bersembunyi sambil memberikan bisikan-bisikan ke dalam dada manusia. Namun setelah kita membaca tafsir para ulama, artinya adalah setan tersebut akan bersembunyi apabila manusia ini mengingat Allah kembali. Maka setannya akan menghindar, ta'akhkhar. Kalau dia lupa dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, maka setan akan masuk. Namun apabila ia kembali mengingat Allah, setan itu akan lari darinya. Itu arti al-khannas. Al-khannas artinya bersembunyi. Bersembunyi ketika manusia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yulqi biwaswasatihi ila qulubin nas. Yang mana setan ini meniupkan bisikan-bisikannya ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia. Dia tidak tampak secara kasat mata oleh mata manusia biasa. Manusia normal tidak bisa melihatnya. Karena setan itu merupakan makhluk gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an, kita tidak bisa melihat mereka, sedangkan mereka bisa melihat kita. Maka bisikan-bisikannya, setan tersebut memberikan bisikan-bisikannya ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jin. Dan ternyata tidak hanya setan dari golongan jin saja yang bisa memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan jahat ke dalam dada manusia. Dari golongan manusia sendiri itu ada juga setan-setan, manusia yang bersifat setan. Karena syaitan itu artinya adalah orang yang lari dari orang yang tidak taat, lari dari ketaatan, keluar dari ketaatan, itu adalah syaitan. Bisa juga diberikan kepada hewan yang keluar dari
sifat baiknya ya. Itu ya sifat aslinya hewan ini adalah jinak, baik gitu. Namun tiba-tiba dia menjadi liar dan ya buas misalnya. Maka itu disebut dengan syaitan. Orang yang keluar dari ketaatan. Maka ya yang membisikkan ke dalam dada manusia, yang membisikkan kejahatan-kejahatan tidak hanya mutlak dari setan dari golongan jin. Setan dari golongan manusia juga bisa memberikan bisikan-bisikan. Dan golongan manusia yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebut dengan syaitan. Dan dalam surat ini, dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifatnya. Di antaranya ar-rububiyah, sifat Allah yang ar-rububiyah ya. Rabb yang menciptakan, mengatur dan memelihara. Wal mulk, Allah Subhanahu wa taala yang merajai, menguasai seluruh urusan manusia dan yang berhak mengatur mereka. Wal ilahiyah, dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah dia satu-satunya yang berhak disembah. Maka dengan sifat-sifat Allah yang agung ini, Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang agung ini. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, aku berlindung ya kepada raja manusia, sembahan manusia. Dari apa? Dari bisikan-bisikan setan yang bisa bersembunyi. Kalau di terjemahan dalam Al-Quran ini, setan yang bersembunyi. Tapi kalau menurut ana lebih tepat ya, dari bisikan setan yang bisa bersembunyi. Karena setan itu bisa masuk ke dalam hati manusia dan bisa lari darinya. Masuk tatkala manusia lalai dari berzikir kepada Allah, dan dia akan lari apabila manusia tersebut mengingat Allah. Karena seluruh anak Adam, seluruh manusia ketika dilahirkan dia sudah diberi seekor ya atau seorang korin dari golongan jin. Ada korinnya yang senantiasa terus-menerus membisikkan keburukan-keburukan ke dalam dada manusia, dan dia akan menghiasi keburukan-keburukan itu dengan bingkisan yang bagus ya. Dia akan hiasi kemasannya sehingga tampak baik, sehingga manusia ini ingin melakukan keburukan-keburukan yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Dan setan dari golongan jin ini, apakah dia ada masa liburnya, Bu? Setan itu ada nggak libur dari menggoda manusia? Ada nggak? Libur tahunan misalnya atau pekanan? Ya, nggak pernah libur, Bu. Kalau libur kalau setan itu libur, pastilah kita bisa merasakan kebahagiaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita setiap detik ya, bahkan ketika beribadah pun setan senantiasa membisiki keburukan-keburukannya, senantiasa meniupkan bisikan-bisikannya ke dalam dada manusia, ke dalam pikiran manusia, sehingga
dia tidak khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Dan tidak hanya itu, wala ya'luhu jahdan fil khabal. Meskipun manusia ditimpa kemalangan, sedang menghadapi musibah, setan tidak akan merasa iba. Gak ada rasa iba, oh kasihan ini lagi ditimpa musibah, gak usah kita goda dulu. Ada setan seperti itu? Dipecatlah oleh bosnya nanti. Ya. Ya, jadi itu sudah janji mereka, ketika iblis laknatullah diusir dari surga, dia berjanji di hadapan Allah. Coba betapa angkuhnya dia. Di hadapan Allah dia berani berjanji untuk menyampaikan janjinya tersebut ya di hadapan Allah. Ya, janji yang berisi tentangan juga ya, yang berisi seolah-olah itu menentang, akan menggoda seluruh anak cucu Adam. Maka ya setan tidak akan berhenti dari menggoda manusia. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah. Ya. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini, ya. Allah menciptakan alam semesta, ya, mengaturnya, memelihara dan menguasainya. Maka Allah pula lah yang bisa menjaga manusia. Setan, terutama setan dari golongan jin yang kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melawannya secara fisik gitu. Maka bentuk perlawanan kita kepada mereka adalah dengan berlindung kepada Allah ya. Maka Allah lah yang akan memberikan kita perlindungan sehingga kita bisa terjaga dari bisikan-bisikannya yang jahat tersebut. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang firman Allah al-waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan yang bisa bersembunyi. Dia berkata, "Asy-syaitan jasimun ala qalbi bani Adam." Setan itu melekat pada tubuh anak Adam, tubuh manusia. Ya, ibu-ibu diperhatikan dulu. Diperhatikan. Nanti kalau tidak ada yang memperhatikan, nanti akan ada pertanyaan. Kita evaluasi nanti. Ya, mau dievaluasi atau mau memperhatikan, Bu? Ya, perhatikan ya. Kata Ibnu Abbas, setan itu melekat pada tubuh manusia. Fa idza saha wa ghafal waswas. Apabila manusia ini lupa dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, maka setan akan masuk dan memberikan bisikan-bisikannya. Fa idza dzakarallah khanas. Apabila manusia ini berzikir kepada Allah, khanas, dia akan bersembunyi. Dia akan lari menghindar. Maka itu artinya al-khannas, itu bersembunyi ketika manusia ini berzikir kepada Allah. Jadi terjemahannya lebih tepat adalah yang lebih pas dari bisikan-bisikan setan yang bisa bersembunyi. Dia bisa muncul dan bisa bersembunyi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuh, Setiap kalian telah ditetapkan
pendampingnya dari golongan jin. Telah ada pendampingnya sejak lahir, dia sudah didampingi oleh, sudah ada pendampingnya dari golongan jin. Qalu wa anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah memiliki pendamping dari golongan jin? Ya. Qala na'am. Beliau menjawab iya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam. Namun hanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberi aku pertolongan sehingga jinku ini, jin yang mendampingiku ini masuk Islam dia. Fala ya'muruni illa bi khair, dan dia tidaklah mengajakku melainkan dia mengajakku kepada kebaikan. Qarinya Nabi, jin yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajak beliau kepada kebaikan. Sudah Allah berikan pertolongan kepada nabinya sehingga jinnya masuk Islam. Begitu juga perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakna dengan hadis yang suatu kejadian yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tatkala beliau berkendara. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi unta bersama seorang sahabat yang membonceng kepada Nabi, tiba-tiba unta Nabi tergelincir, terpeleset. Kemudian sahabat ini spontan mengucapkan ta'isa syaitan. Celakalah setan, kata sahabat ini. Ya biasa kalau bahasa kita setan namanya gitu. Ada sesuatu yang mengejutkan dia, setan gitu. Nah, itu. Kemudian apa komentar Nabi? Nabi berkata, la taqul ta'isa syaitan. Jangan kau katakan celaka setan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azam. Karena apabila engkau mengatakan celakalah setan, dia akan merasa besar, dia akan membesar. Wa qala biquwwati sara'tuh, atau biquwwati sara'tuh. Dan setan ini akan mengatakan karena kekuatanku lah aku bisa membuatmu tergelincir gitu. Aku bisa membuatmu tergelincir. Jadi dia merasa GR dia setan ini. Kalau kita ucapkan celaka setan atau setan gitu, dia kan GR gede rasa dia. Malah akan semakin tinggi hati dia. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melanjutkan, wa idza qulta bismillah tasaghar hatta yasira mithla dzubab. Namun apabila engkau mengatakan bismillah dengan nama Allah, tasaghar, setan ini akan mengecil, hatta yasira mithla dzubab, sampai kecil seperti lalat. Kecil sehingga dia tidak memiliki kekuatan lagi, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencelakakan kita. Jadi seperti itulah. Maka kita dianjurkan ketika terpeleset, tergelincir, dianjurkan membaca bismillah, bukan malah memaki setan. Kalau kita maki setan, kita ejek setan, berarti dia akan merasa GR kan, berarti kita terpeleset karena dia gitu kan dia salah kan, dia bisa membuat kita terpeleset gitu. Apakah seperti itu realitanya? Bukan, enggak. Kita terpeleset karena Allah dan kemudian karena sesuatu yang lainnya.
karena itu memang sudah ditakdirkan Allah melalui penyebab-penyebab duniawi yang lainnya. Maka jangan kita hubungkan sesuatu keburukan yang menimpa kita itu dengan pekerjaan setan, ya. Jangan kita jadikan setan menjadi kambing hitamnya. Karena kalau kita jadikan setan sebagai kambing hitam, dia bukannya malah apa namanya? Bukan marah dia, ya nggak marah. Kalau manusia kan kita jadikan mereka kambing hitam, dia marah, ya nggak terima. Kalau setan kita jadikan kambing hitam, dia malah merasa semakin besar dia, ya, semakin sombong dia, gitu. Maka yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita, ya, di segala sesuatu kita hendaknya kita berzikir, terutama ketika kita ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, dan setan ini ya, bisa dari golongan jin dan dari golongan manusia. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah, supaya untuk diberikan perlindungan dan dihindari dari godaan-godaan setan tersebut. Jadi kapan setan bisa menggoda manusia, Bu? Ketika apa? Ketika manusia lalai dari bisikan, lalai dari mengingat Allah. Dan kapan setan itu bisa kabur dari manusia? Apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya cukup ya, alhamdulillah sudah memahami, dan ya insyaallah tatkala kita membaca surat An-Nas ini bisa kita lebih menghayatinya, lebih mentadabburinya, sehingga lebih berkesan di dalam hati kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.